Yang saya suka dari Sony A6000 ini adalah bodinya. Kotak dan punya viewfinder yang sejajar sama mata. Nggak nonjol di bagian tengah atas kayak kamera-kamera pada umumnya atau biasa disebut juga DSLR style. Efeknya kalau kamera ini dipakein di gimbal dia jadi nggak gampang mentok. Dan hal pertama yang saya rasain waktu pertama kali megang kamera ini adalah nyaman. Gripnya nih nyaman banget walaupun ukurannya kecil. Dan langsung kerasa juga kalau build quality-nya bagus. Tapi sebelum ngerekam video, saya saranin untuk ngelepas pengait strapnya karena pengaitnya ini bikin suara kelit-kelitik yang ganggu waktu kita nge-record video. Oke, lanjut. Bicara soal fitur, Sony A6000 ini dibekali sama sensor 24 megapiksel APS-C dengan resolusi Full HD maksimumnya di 60 frame per second. Dia punya autofocus 179 titik fase detect dan 25 titik kontras detect. Dia juga punya 11 frame per second burst continuous shot. Dia juga punya Wi-Fi direct dan NFC untuk connectivity. Masuk ke detail bodinya, di bagian depan ada sensor, E-mount, tombol untuk melepas lensa, ada grip, di bagian atas grip ada sensor remote, dan di sebelahnya ada self timer atau AF illuminator. Pindah ke bagian atas ada switch on off, tombol shutter, tombol custom 1, control wheel untuk aperture atau shutter speed, roda untuk mode, ada flash, dan ada juga hot shoe. Pindah ke bagian belakang ada viewfinder, tombol untuk buka flash, tombol menu, tombol auto exposure lock, tombol record, tombol function, tombol wheel, control wheel, tombol view atau playback, tombol custom 2 yang juga berfungsi untuk delete, dan ada layar LCD yang bisa di flip 90 derajat ke atas. Di bagian kiri ada port multi USB untuk data dan charging, juga ada port micro HDMI, dan di bagian kanan ada logo NFC. Terakhir di bagian bawah ada mounting tripod 1/4 inch dan juga ada slot untuk baterai dan SD card. Langsung aja bahas satu-satu sambil ngetes ya. Saya cobain kameranya sekalian makan siang sama teman-teman, dan tempat makannya juga bagus. Lokasinya di The Breeze BSD. Di sini lumayan bagus spot untuk foto-fotonya. Dan Sony A6000 ini untuk acara foto-foto kasual sih ya bagus-bagus aja ya. Fokusnya bagus walaupun dia belum ada eye autofocus. Warnanya juga bagus. Sekarang kita pengetesan video. Sebelum itu like dulu video ini, subscribe juga buat yang belum, saya tungguin. Oke, udah? Oke, lanjut. Iya, Sony A6000 ini punya beberapa pilihan picture profile atau kalau di Sony namanya creative style. Beberapa yang bisa kita pilih kayak standar, neutral, black white, sepia, vivid, dan lain-lain. Di sini saya pakai creative style vivid karena saya suka males ngedit, jadi langsung pilih yang paling enak aja di mata saya. Dan yang langsung kerasa waktu perekaman adalah nggak adanya stabilisasi gambar yang mumpuni di bawaan kameranya, walaupun ada optical steady shot dari lensanya. Tapi hasil videonya tetap sih goyang banget. Apalagi ini saya jalan biasa aja, nggak jalan ala-ala ninja. Saya coba edit juga di post dengan efek stabilisasi. Hasilnya ya lumayan sih, tapi masih goyang-goyang dan jadinya banyak crop. Jadi untuk kestabilan yang lebih bagus, kita harus pakai gimbal. Sekarang bicara audio. Ini juga salah satu downside sih. Sony A6000 ini nggak punya port audio. Jadi kita harus rekam audio secara eksternal. Di sini saya coba rekam pakai HP yang dipasangin lavalier microphone. Jadi nanti harus di-sync di post production. Berikutnya NFC dan Wi-Fi connectivity. Fitur ini memungkinkan kita untuk kirim foto dari kamera ke HP secara instan. Sebelumnya kita perlu download dulu aplikasi Imaging Edge di Play Store ataupun di App Store. Dan dari kamera kita buka foto yang ingin kita kirim. Lalu dengan HP yang udah ada NFC-nya, tap ke sebelah kiri kamera. Nanti akan muncul permintaan koneksi dari kamera via Wi-Fi. Klik connect aja dan gambar akan terkirim. Fitur ini cocok banget buat kita-kita yang ingin langsung upload hasil foto ke sosial media tanpa harus edit-edit dulu. Praktis banget. Nextnya video output. Ya, tadi kita udah lihat kamera ini punya micro HDMI port. Jadi kita sediain aja HDMI capture kayak Camlink misalnya dari Elgato, konekin ke komputer dan hasilnya udah clean. Berikutnya daya tahan baterai. Dia punya baterai W50 yang kapasitasnya sih nggak terlalu besar ya. Di pengetesan kali ini sih cukup untuk foto-foto dan ambil video seharian. Ya, baterai kan balik lagi ya tergantung dengan gimana cara kita pakai kameranya.
Tapi idealnya sih kita harus punya beberapa baterai cadangan, apalagi kalau misalnya aktivitas kita banyak di luar ruangan. Kalau kita kebanyakan di dalam ruangan sih kita bisa beli DC coupler dan kita konekin ke power bank yang powernya pastinya lebih banyak daripada baterai bawaannya Sony atau si W50 ini. Ya, kesimpulannya kamera ini worth the money. Fitur yang dihasilkan setara dengan harga yang dibanderolkan. Oh ya, kamera ini keluaran tahun 2014, ya udah lama banget sih, dan sekarang udah discontinue. Harga secondnya sendiri dengan lensa kitnya di sekitar 5-6 jutaan. Kamera ini punya hasil foto dan video yang bagus. Full HD dengan maksimum frame rate-nya 60 frame per second. Dengan range harga segini, kamera ini juga punya low light performance yang lumayan bagus. Ukurannya juga compact, khas Sony A-series ya, enak banget untuk dibawa-bawa. Sayangnya LCD kamera ini hanya bisa tilting ke atas 90 derajat aja. Artinya kalau dalam mode vlog, ya kamu nggak akan bisa lihat diri kamu di LCD. Ya, hal pertama yang kurang enak dari Sony A6000 ini adalah dia nggak ada articulating screennya itulah. Jadi ini saya ngira-ngira aja nih, saya udah on frame apa belum nih. Kita lihat nanti di post production aja. Sayangnya yang kedua di Sony A6000 ini nggak ada microphone jack. Jadi kita harus rekam suara secara eksternal untuk kualitas audio yang lebih baik. Jadi untuk kamu para vlogger mungkin cari kamera lain aja. Tapi kalau budget memaksamu untuk beli Sony A6000 ini, silakan pertimbangkan beberapa hal barusan. Oke, itu dia video kita kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.